Alhamdulillah pada sore hari ini setelah acara pembukaan kita akan ada konversi pers ya, dan saya ucapkan terima kasih teman-teman wartawan sudah hadir dari mulai siang tadi sampai sekarang. Di depan sudah ada Presiden PKS Haji Ahmad Saiku, ada Pak Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ditemani dengan Bendahara Umum ya, Bapak Haji Mahfuzi Abdurrahman. Oke, untuk pembukaan saya minta ke Pak Sekjen memberikan sedikit tentang bagaimana rakernas kita pada sore hari ini. Habis itu nanti kita akan ada tanya jawab. Silakan Pak Sekjen. Silakan Pak Presiden dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pers ya, hadir di tengah kita, Sekjen, saya dan Bendum. Barusan kita melaksanakan pembukaan Rakernas tahun 2022 ini. Dan dalam kaitan ini tentu sebagaimana tema kita adalah semangat transformasi dan kolaborasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dilaunchinglah berbagai program-program digitalisasi yang dilakukan oleh DPP PKS. Ya, meliputi yang pertama adalah kaitan dengan EKTA, sehingga pembuatan kartu tanda anggota bisa dilakukan melalui gadget masing-masing. Yang kedua juga kita melaunching juga e-perpus ya, sehingga di sini buku-buku bukan hanya karya anggota tapi juga dari luar ini juga akan kita lakukan. Sini juga ada EBCAD, iuran anggota, arsip. Insya Allah nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Sekjen dan Bendahara Umum. Nah, oleh karena itu ini bagian dari transformasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih sekali lagi atas segala support dan dukungannya selama ini, sehingga sinergitas ini bisa semakin apa yang sudah dilakukan oleh PKS bisa dikenal oleh publik. Silakan mungkin Pak Sekjen untuk merinci. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya cintai dan saya hormati, yang telah sabar dari jam 12 atau jam 1 siang tadi, yang mengikuti, menghadiri dan menikmati suasana pembukaan Rakernas. Semoga kehadiran para sahabat media atas kerjasamanya akan menciptakan suasana lebih baik lagi di antara kita bersama. Ya, kawan-kawan sekalian, Rakernas ini memang forum strategis ya untuk PKS, karena di sini disusun rencana kerja PKS tahun ke depan. Apalagi besok nih 14 Februari ini ada 2 tahun menjelang 2024 ya, pas 2 tahun menjelang 2024. Jadi Rakernas kali ini sangat menentukan kesiapan kemenangan PKS di pemilu mendatang. Karenanya tema Rakernas ini adalah semangat transformasi dan kolaborasi. Ya, nah, ini adalah 2 semangat yang ingin kita gugahkan kepada seluruh kader PKS. Transformasi dan kolaborasi ini masing-masing memiliki 2 makna. Pertama, untuk transformasi punya makna transformasi ke dalam dan keluar. Ya. Transformasi ke dalam adalah semangat transformasi digital untuk menguatkan infrastruktur seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden, e-arsip, BCAD, ya. Jadi arsip-arsip kita tuh udah ada secara digital, BCAD juga sistem juga digital, termasuk iuran anggota, ya, juga gitu. Dan untuk KTA juga demikian. Ini semua tidak lain dan tidak bukan untuk good party governance. Ya, ini yang kita bangun. Sedangkan transformasi keluar berarti semangat kita untuk melayani masyarakat lebih baik. Ya, berbagai media digital kita gunakan untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Selain itu melalui transformasi digital juga kita akan sukseskan pemilu 2024. Kita akan kawal pemilu dengan demokratis, jujur dan adil. Hadirin yang berbahagia, para kawan-kawan media, semangat kolaborasi juga ada 2. Kolaborasi ke dalam dan kolaborasi keluar. Semangat kolaborasi ke dalam berarti menguatkan kolaborasi atau kerja tim dari seluruh mesin politik PKS. Ya,
PKS agar bisa bekerja lebih baik lagi, baik untuk pemenangan maupun untuk pelayanan rakyat. Jadi bukan sekedar untuk memenang, tapi untuk berkhidmah kepada rakyat, untuk melayani rakyat. Ya. Makanya PKS pelayan rakyat. Sedangkan kolaborasi keluar adalah semangat PKS untuk berkolaborasi dengan berbagai anak bangsa untuk membangun Indonesia, membangun NKRI. Kita siap bekerja sama dengan siapapun. Saya ulangin, PKS siap bekerja sama dengan siapapun. PKS akan bergandengan dengan semua pihak untuk pembangunan nasional. Kita akan bergandengan tangan untuk merawat kebinekaan, untuk menjaga NKRI. Inilah kira-kira suasana Rakernas kita. Terima kasih. Silakan kalau ada dialog dan tanya jawab. Terima kasih teman-teman wartawan. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Saya Febri dari Republika. Izin bertanya soal kemarin kan untuk Rakernas ini apakah juga dibahas soal kemarin sudah diputuskan jadwal pemilu gitu. Ini 14 Februari 2024 ini apakah juga persiapan untuk itu? Lalu kemudian ada juga usulan agar kampanye dipersingkat dari 120 ada yang usul 60 hari, ada yang usul juga 90 hari. Nah, kalau PKS sendiri seperti apa? Apakah usulan itu juga ide yang bagus? Jadwal pemilu dan usulan dipersingkat kampanye. Oke. Silakan Presiden. Jadi sebagaimana rapat Komisi 2 dengan KPU yang beberapa waktu yang lalu, saya kira ini jadwal sudah disepakati ya. Dan kita PKS ikut serta dengan apa yang sudah disepakati oleh lembaga-lembaga negara yang mengurus tentang pemilu. Itulah sebabnya maka PKS melakukan digitalisasi pada hari ini ke depan, karena memang ini sebagai bagian dari persiapan-persiapan yang ingin kami lakukan. Karena ini sudah menjadi kesepakatan dari beberapa lembaga negara, Komisi 2, Bawaslu, KPU, sehingga kita yakin inilah di Februari 2024 itu insya Allah akan tetap dilaksanakan pemilu dan pilpres. Makanya kita mempersiapkan sejak dini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagaskara Isdiansa dari suara.com. Mau bertanya apakah Rakernas ini akan memunculkan juga figur yang akan diusung PKS untuk Pilpres 2024. Yang kedua tadi saya sempat mencermati ada dua ketum partai yang memberikan sambutan Rakernas ini. Ya itu yang terlihat hanya Demokrat dan Golkar gitu. Itu yang saya mau tanya apakah dua partai itu memang dijalin komunikasi untuk Pilpres atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Dari suara.com. Untuk sambutan dari partai-partai ini semua kita kirim. Memang waktu kita ini sangat singkat persiapannya dan pelaksanaannya. Semua janji-janji sudah di depan mata, termasuk Pak Harso juga sudah menjanjikan dengan timnya ya, dengan sekretarisnya Pak Arwani dan Pak Surya Paloh juga sudah dijanjikan akan kirim. Begitu juga Pak Zul udah ngejawab sendiri juga akan jawab. Terus Bu Ketua DPR RI juga dengan Sekjen sudah menjanjikan akan, karena lagi di luar kota, yang akan sampai akhirnya nggak nyampe. Karena nggak sampai jadi kita yang ada saja. Dan cocok juga dengan waktunya, jadi tidak memakan waktu yang agak panjang, ya. Dan alhamdulillah Wapres paling duluan, ya, sebentar, dan Pak Ketua MPR dan AHY dan Erlangga. Dan itu kita konteks semua. Dan rasanya hampir semua partai kita sampaikan. Yang kedua apa tadi? Yang pertama calon. Oke, kalau Rakernas ini bukan memunculkan calon itu di Majelis Syuro. Ya, kalau kita ini untuk kerja, kita ini tim hore-hore. Bagaimana 2024 di atas 9,9% ini dikatakan trust. Ya, kalau trust katakan sekarang 9,9, kita pengennya ya agak bagus-bagus dikit lah gitu ya, supaya suaranya lebih nyaman dan enak. Akan diputuskan oleh kita, semua masih berhak calon, tetapi calon yang utama kita adalah dari internal kita, yaitu Dr. Salim Sagaf Al-Jufri, penokohannya. Pada hari hanya kita akan pendekatan dari sekarang, kita mulai ke semuanya calon-calon yang muncul di survei yang bagus-bagus itu, tetap kita bikin hubungan. Siapapun kita bikin, apakah Ganjarnya, apakah Eriknya, apakah Anies Baswedannya dan lain sebagainya.
Jadi buat kami partai PKS siap bekerja sama. Nasionalis maupun religius, kita siap. Silakan Presiden kalau ada tambahan. Iya, saya perlu tegaskan kembali, sebetulnya ranah untuk pencapresan ini ada di Majelis Syuro. Dan mungkin dalam Majelis Syuro yang ke-6 yang lalu sudah dijelaskan sebagiannya, dan bahkan langsung oleh Ketua Majelis Syuro PKS sendiri. Ya, di mana kalau sampai dengan hari ini belum ada capres, cawapres dari PKS, tetapi kami tetap menokohkan ya Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri sebagai sosok tokoh PKS, tokoh nasional PKS yang mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk merekatkan, menyatukan dan tokoh bangsa yang muncul dari PKS. Sambil kita juga berusaha untuk memunculkan capres-cawapres karena kami menyadari bahwa PKS ini perolehannya baru 8,21%. Jadi tidak bisa dengan Pak Presidential Threshold hari ini 20% nggak bisa mencalonkan sendiri. Oleh karena itu tentu perlu koalisi. Nah, dalam kaitan inilah kita berusaha untuk mencoba mencari partai koalisi terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan menyepakati capres-cawapres siapa yang kira-kira akan ditokohkan bersama oleh partai koalisi itu. Saya kira itu penjelasannya ya. Terima kasih teman-teman wartawan, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian.